Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Beredo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Asah Seni Sejak Dini. Dan tentunya masih dengan kedua narasumber yang hadir di tengah-tengah kita, ada Ci Sukri dan juga Ibu Yuliet. Saya ke Bu Yuliet nih, terkadang kan Ibu, anak-anak yang bisa dikatakan memiliki jiwa seni ini kan dia agak sulit untuk mengikuti peraturan yang sangat ketat di persekolahan. Contohnya misalnya rambut harus pendek, baju harus rapi dan lain sebagainya. Terkadang kan dia tidak mau dikungkung dengan aturan-aturan persekolahan ini. Ini menghadapinya seperti apa nih Bu? Karena kan kalau kita batasi juga dengan aturan-aturan persekolahan ini bisa jadi jiwanya akan terkikis juga, jiwa seninya ini. Seperti apa Ibu? Begini, ini menarik sekali ya. Ini sering kami jumpai. Iya, karena mau seni di rambut misalnya kan, nggak boleh di sekolah kan. Iya, memang benar sekali. Karena anak-anak yang punya jiwa seni ini untuk di dunia pendidikan secara formal memang agak merasa terkungkung, agak merasa terbatasi apa yang diinginkan. Cuman perlu kita ingat, di sekolah, di dunia pendidikan, khususnya di sekolah dini ya, SMP dan SD, di sini kita dibuat atau dihadapkan kepada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Dan itu harus kita tanamkan ke anak supaya apa? Supaya mereka belajar untuk disiplin. Disiplin. Seni ini jangan diidentikan dengan keurakan. Harus mengikuti keinginan sendiri. Oh, saya orang seni, saya rambut saya harus begini, harus panjang begitu. Tidak. Seni ini harus mempunyai ilmu juga ada sih. Punya ilmu juga, tidak sembarangan menuruti keinginannya. Itulah gunanya dunia pendidikan. Kami di sini mengarahkan kalau peserta didik itu boleh mempunyai jiwa seni, boleh asah jiwa seninya, tapi yang mempunyai intelektual sesuai dengan dunia kita, dunia timur gitu. Di dunia pendidikan. Kita tidak melarang mereka mengeksplor jiwa seninya, tapi ingat di sekolah itu bukan untuk ajang membuat skill sesuatu menjadi sempurna gitu, tidak. Kalau mau mengeluarkan skill mereka yang pingin mereka hadapi seperti di musik ya boleh ke sanggar, boleh ke galeri-galeri, boleh menuntut ilmunya di luar. Oke, gitu. Karena kembali lagi di sekolah tadi sebagai tahapan pengenalan. Pengenalan, iya. Oke, saya ingin ke Cisuk nih. Apakah ini sebagian bentuk untuk kan mengekspresikan diri ini kan cakrawalanya luas sekali sih, tidak terbatas. Sedangkan sekolah ini terhambat dengan aturan-aturan. Seperti apa sih? Iya. Kalau kita bicara konteksnya misalkan identik seniman itu dengan rambut panjang, itu dulu. Jadi sebenarnya justru sekarang sudah bergeser. Nilai-nilai itu sudah bergeser. Orang seni, khususnya seniman itu sekarang tuh sudah istilahnya seniman itu adalah orang pintar. Orang pintar. Punya intelijensi kata Ibu tadi. Benar. Karena tidak di seluruh cabang seni ya, mohon maaf, kami pengelola sanggar, kami yang berhadapan dengan anak-anak, kita akan tahu, ini kalau otaknya pintar, dia akan cepat. Nangkapnya ya, Ci? Nangkapnya pasti cepat. Pasti cepat. Ya mohon maaf, artinya bukan bodoh. Ada anak-anak yang memang lambat nangkap. Nah, artinya bukan bodoh dan pintar sebenarnya. Nggak bisa, anak-anak itu pintar semua sebenarnya kan gitu. Cuma kembali tadi ke itu masalah tren aja, masalah tren. Sekarang kita lihat ya, sebenarnya yang lebih identik dengan kotor itu orang-orang seni rupa. Tapi sekarang coba lihat, contoh Pak Romi sendiri, beliau pegawai, tapi dia betul-betul aktif di seni rupa, melukis dan mengajar
dan organisasi kesenian dan hampir rata-rata memang orang yang di seni rupa itu sekarang, saya juga masuk dalam grup itu orang-orang yang memang artinya orang pinter, orang bersih, orang trendy. Jadi sebenarnya itu tadi kembali itu anak-anak juga mereka tidak akan mengkaitkan mereka mau berekspresi dengan harusnya gayanya seperti ini, tidak. Nanti akan ada saatnya nanti. Kalau mereka sudah, mohon maaf, kalau sudah di level atas mungkin ya silakan. Mungkin yang bentuk mau ngambil gaya esentrik. Ini jujur seperti ada sesepuh kita Pak Agus, beliau memang esentrik. Artinya orang mengenal dengan eksentriknya dan juga karyanya tentu. Betul. Seperti itu. Artinya tetap orang pintar tetap melekat ke beliau itu. Sekarang juga walaupun gayanya urakan, tapi sekarang ini mana ada? Coba cari seniman-seniman yang mohon maaf yang kumal, nggak ada lagi sekarang. Bersih dan trendy sekarang ya kan? Tapi bukan poinnya bukan di kotor atau kumalnya sih, tapi mengekspresikan dirinya. Misalkan berambut panjang ataupun mengekspresikan diri dengan berpakaian yang tidak sama dengan seperti esentrik itu ya karena seperti apa itu, Ci? Ya. Itu tapi biasanya kalau itu memang kalau sudah terlepas minimal dari SMA. Oke. Ya karena walaupun bagaimana anak-anak tetap mereka terpatri, mereka juga punya aturan. Di sekolah mereka harus ikut aturan seperti itu. Kalau mereka tidak itu kita gampang kalau memang anak itu masih dalam usia sekolah SMP atau SMA, dia potongannya pasti nggak sekolah itu. Ya kan seperti itu. Jadi untuk sekarang juga anak-anak khususnya untuk pendidikan juga tidak akan merasa terkikis seninya, kreativitasnya seperti itu dengan gaya. Ya kan? Karena pembatasannya juga tidak dalam seluruh hal, gitu. Tetap bebas untuk mengekspresikan diri. Di luar sekolah kan tetap bebas pakai baju apapun, tidak membatasi. Benar sekali. Okay. Nah itu di pendidikan, makanya kami di pendidikan memberi batasan-batasan. Kalau kami punya aturan-aturan tata tertib yang berlaku agar mereka belajar berdisiplin mengatur diri sendiri. Bukan dengan tujuan untuk membatasi ekspresi diri kita tadi. orang Timur punya etika dan punya adab. Oke, etika dan adab itu sangat ada batasan tertentu ya kan. Oke, akan kita bahas di segmen selanjutnya, Ci dan juga Bu Yulian. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Brendo.